Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani dimanapun berada, serta subscriber penyuluh pertanian mahir yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan atau menjelaskan hasil analisa usaha tani yang saya budidayakan di kebun demplot di Dinas Pertanian Kota Lubuk untuk komoditi yang saya tanam, yaitu tanaman cabai merah keriting varietas lokal akar. Tujuan dari pembuatan video ini agar menjadi motivasi buat para anak muda yang mau bergerak di bidang pertanian. Semoga menjadi motivasi. Namun sebelumnya di video ini tidak saya cantumkan sewa lahan dan biaya perawatan, karena biaya perawatan itu saya laksanakan sendiri. Ini bertujuan agar kita selaku usaha atau pengusaha itu harus rajin-rajin merawat tanaman sendiri, karena ada korelasi positif antara jumlah telapak tangan dan telapak kaki yang ada di kebun dengan produksi yang kita akan hasilkan. Oke, saksikan video edukasi cara budidaya tanaman cabai merah beserta analisa usaha tani yang saya akan cantumkan di video saya ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk berkembangnya channel ini. Semoga bermanfaat dan inilah videonya. Ini proses awal pembajakan lahan yang sebelumnya dimulai dari pembersihan lahan. Lahan ini bekas lokasi yang ditanami tanaman jagung yang sudah ditebas, kemudian dibakar bagian batang tanamannya, kemudian dibajak menggunakan traktor roda 4. Setelah dibajak, ini pembuatan guludan kasar dengan secara manual agar rapi dan lurus. Ini dengan jarak bedengan 1 meter, lebar bedengan juga 1 meter. Kemudian melakukan pembuatan persemaian. Bibit yang digunakan adalah benih CMK akar varietas lokal dari Sumatera Barat, yaitu tepatnya dari Payakumbuh. Ini total persemaian kita adalah 5.000 bibit, persiapan untuk penyulaman juga. Kemudian penaburan pupuk dolomit yang bertujuan untuk menetralkan tanah dengan menggunakan kapur pertanian Kebomas dari Petro Gresik sebanyak 6 sak atau 300 kilo untuk luas lahan kurang lebih 0,2 hektar. Kemudian setelah penaburan kapur dolomit, kita taburkan pupuk kandang dari kotoran ayam boiler sebanyak 150 karung untuk total bedengan 27 bedeng. Dibagi secara rata dengan cara ditarik, dibuka karungnya kemudian ditarik mundur sehingga akan merata di setiap bedengan. Setelah penaburan ini selesai, nanti akan dicacah. Pencacahan ini menggunakan kultivator yang bertujuan untuk memeratakan atau mencampurkan antara media tanah yang ada dengan pupuk kandang dan kapur dolomit, sehingga nanti semua media tercampur secara sempurna. Setelah pemerataan, kemudian dilaksanakan penaburan pupuk dasaran. Untuk pupuk dasar ini menggunakan NPK Ponska bersubsidi dan Vertipos dengan dosis yang digunakan yaitu sebanyak 200 kg NPK Ponska dan 100 kg pupuk Vertipos. Ini ditaburkan di bedengan secara merata.
Setelah penaburan pupuk dasar ini nanti akan dirapihkan bedengannya. Setelah dirapihkan secara rata nanti baru akan dilaksanakan pemasangan mulsa. Perapihan ini menggunakan manual dengan alat cangkul. Penaburannya dilakukan secara merata di bagian bedengan ini. Terus sampai seluruh bedengan tertaburi oleh pupuk dasar. Nah, ini bedengan yang sudah rapi, kemudian dipasang mulsa. Mulsa ini merupakan mulsa organik, bukan mulsa yang hitam perak, sehingga pemasangannya itu lebih hati-hati karena mudah sobek. Mulsa ini merupakan mulsa yang dibeli sebanyak 35 kilo, karena ini kiloan bukan gulungan, dengan harga 30.000 per kilo. Dengan pemasangan mulsa ini menggunakan alat bantu yaitu bilah bambu yang bertujuan untuk mengunci agar tidak terbang oleh hembusan angin yang kencang. Pemasangan mulsa ini tidak bisa rapi serapi kita memasang mulsa hitam perak, karena mulsa ini tidak bisa ditarik. Dia hanya mengikuti kontur daripada bedengan. Ketika bedengannya tidak halus, maka pemasangan mulsa ini pun tidak bisa halus. Artinya mengikuti kondisi bedengan yang sudah kita buat. Ini teknis pemasangan mulsa yang kita laksanakan. Pemasangan mulsa ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Dia harus 2 orang. Karena kalau satu orang agak kesusahan dalam melaksanakan pemasangan mulsa ini. Itu teknik cara pemasangan mulsanya. Menariknya tidak bisa sekencang kita menarik daripada pemasangan mulsa hitam perak. Nah, setelah mulsa dipasang, baru kita pembuatan lubang tanam. Ini menggunakan bara api. Yang terbuat dari arang. Ini pembolongnya ini berasal dari kaleng sisa bekas susu kental manis yang kurang lebih diameternya 2,5 inci. Jarak antar tanaman, antar baris maksudnya, itu 40 cm. Kemudian jarak yang lain yaitu di tengah barisan itu 60 cm. Pembuatan lubang ini dibuat secara zigzag. Nah, setelah pemasangan pembolongan mulsa, 3 hari kemudian kita tanam. Bibit yang sudah kita buat ini sudah berumur 1 bulan atau 30 hari. Sudah bisa kita pindahkan ke lapangan. Penanaman ini dilakukan pada sore hari, itu dilaksanakan pada ba'da asar, bertujuan agar tanaman tidak langsung terkena panas yang tinggi, sehingga untuk mengurangi penguapan dan evaporasi. Jumlah populasi yang kita tanam yaitu sebanyak 3.200 pokok tanaman dengan luasan 0,2 hektar. Nah, setelah penanaman kita dilanjutkan dengan pemasangan ajir. Tujuan untuk tanaman agar tegak lurus, tidak mudah roboh. Ajir yang digunakan menggunakan kayu yang berasal dari kebun. Kita beli sebanyak 2.000 batang dengan panjang 2,5 sampai 3 meter. Kita potong 2 hingga tinggi ajir ini kurang lebih 1 meter sampai 1,5
meter. Nah, tujuannya agar kondisi tanaman nanti setelah tinggi tidak mudah roboh. Pemasangan ini, nah untuk perawatan kita secara rutin dispray 4 hari sekali dengan menggunakan insektisida yang berbahan aktif abamectin, priponil, dan fungisidanya itu dengan merek dagang Antrakol, Mekarizep, dan penyepraian ini dilakukan secara bergiliran, tidak monoton hanya satu jenis bahan aktif saja, karena bertujuan agar hama dan penyakit tidak kebal terhadap satu jenis insektisida. Jadi kalau pada penyepraian yang sekarang kita gunakan bahan aktif abamectin misalnya, untuk berikutnya kita menggunakan bahan aktif priponil. Terus dilakukan secara rutin. Nah, ini untuk proses pemupukan susulannya dilakukan dengan sistem kocor. Adapun dosis yang digunakan itu untuk pertumbuhan awal kita dilaksanakan 1 minggu setelah tanam, itu dengan dosis 2 kg untuk satu drum yang berukuran 200 liter. Nah, untuk selanjutnya nanti setiap penambahan usia tanaman itu kita naikkan 1,5 kilo. Jadi di minggu selanjutnya kita tambahkan 2,5 kilo untuk ukuran drum sebanyak 200 liter. Nah, nanti untuk dosis yang kita gunakan per pokok tanaman yaitu 150 sampai 200 ml per pokok tanaman. Pemupukan ini dilaksanakan 1 minggu 1 kali. Jadi di hari Minggu pas kita libur kerja, kita ke kebun, kita melaksanakan pemupukan susulan untuk tanaman cabai yang kita budidayakan. Pupuk ini menghabiskan sebanyak 100 kg NPK Mutiara. Nah, ini kondisi tanaman berumur 1 bulan setelah tanam dengan perawatan rutin dan penyepraian 4 hari sekali. Ini kondisi tanamannya. Nah, ini kondisi tanaman yang sudah mendekati matang tua. Masih hijau tapi ini umurnya 75 hari setelah tanam. Alhamdulillah kondisinya bagus. Buahnya hampir rapat. Insya Allah ini targetnya kita itu 1 kilo 1 pokok. Kalau bisa lebih. Nah, pemanenan ini dilaksanakan di umur 80 hari setelah tanam. Alhamdulillah kondisi buah cukup bagus, merahnya merah mengkilat. Pemanenan ini dilaksanakan secara rutin 3 hari sampai 4 hari sekali intervalnya. Kita memetik bagian tanah buah yang sudah merah sempurna. Di saat pemetikan, pemupukan dan kita hentikan sebentar, kemudian tapi penyepraian tetap kita laksanakan. Ini proses daripada pemetikannya. Pemetikan ini alhamdulillah bisa bertahan sampai ke petikan 40-an lebih. Namun di pemetikan ke-24 itu banyak sekali serangan daripada hama lalat buah sehingga buah cabai yang sudah menua mulai terserang oleh lalat buah dan busuk. Jadi kami antisipasi untuk mengurangi kegagalan.
itu memanen buah yang hijau tua, sehingga sampai di akhir produksi kita panen hijau tua. Memang harga sangat murah, tetapi ini bisa menekan daripada kerugian yang terjadi di usaha tani yang kita laksanakan. Oke Sobat Tani dimanapun berada, berikut ini kami akan sajikan analisa usaha taninya. Semoga ini menjadi motivasi bagi para petani muda yang ingin berusaha tani di bidang pertanian. Berikut ini analisa usahanya. Ini biaya produksi yang saya keluarkan sudah tercatat di laptop, mulai dari pembersihan lahan, pembajakan, beli solar, pembuatan guludan, pembelian kotoran hewan, serta pembelian pupuk dasar, pupuk tambahan, mulsa, dan rangkaian kegiatan yang saya keluarkan dan saya upahkan kepada orang lain itu sudah tercatat. Totalnya habis Rp20.730.000. Kemudian untuk panen, nah ini dimulai tanggal 5 bulan 4 2023. Petik pertama itu dapat 7 kilo dengan harga 15.000. Ini harga terendah yang saya dapatkan yaitu di angka 11.000 per kilogramnya, dan harga tertinggi itu 25.000. Ini cukup menyedihkan bagi petani, tapi ini masih dapat untung karena produksi yang saya dapatkan alhamdulillah, walaupun tidak satu batang 1 kilo, tapi sudah mendekati dari 3.200 pokok, itu dapat 2 ton 946 kilo. Ada yang saya panen merah, ada pula yang saya panen hijau, karena di petikan 24 kemarin itu serangan hama lalat buah cukup tinggi sehingga tidak bisa panen di petik merah. Saya paksakan di petik hijau dengan harga jual antara 18.000 sampai 12.000 rupiah. Untuk pendapatan kotor seluruhnya itu dengan tonase 2 ton 946 kilo itu dapatkan 53.956.000. Kemudian modal yang saya keluarkan kemarin itu 20.730.000. Itu sudah termasuk ongkos panen. Ongkos panen ini saya bayar dengan persentase. Jadi setiap 10 kilo yang dipetik oleh pemanen itu saya bayar 10%-nya. Jadi 1 kilo upahnya dengan harga sesuai harga yang saya jual. Jadi total keuntungan dari usaha tani cabai ini sebanyak 33.226.000. Jadi untuk keseluruhan selama 8 bulan yang saya usahakan, dibagi 8 bulan, jadi per bulannya itu mendapatkan hasil 4.153.250 rupiah. Oke Sobat Tani, ini sebagai motivasi untuk kita semua, bagi anak-anak muda yang mau berusaha tani di bidang pertanian, silahkan mencoba. Namun sebelum mencoba, alangkah baiknya kita belajar terlebih dahulu. Jangan sampai usaha yang kita laksanakan mengalami kegagalan. Serta kalau kita ingin memulai, jangan yang besar dulu, kita usaha yang kecil-kecil dulu. Untuk pemula saya anjurkan cukup di angka 1000 pokok dulu. Oke Sobat Tani, nantikan di video-video selanjutnya. Terima kasih, salam sehat selalu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.